Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas mengenai tugas kelima kalian di minggu kemarin mengenai di materi vektor. Oke, di soal pertama itu ada 3 vektor, F1, F2, dan F3 dengan F1 dan F3-nya 10 Newton dan F2-nya 5 Newton. Terletak pada satu titik tangkap seperti gambar, ditanyakan besar dan arah resultan vektornya. Oke, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan itu adalah menguraikannya. Menguraikan vektornya ke sumbu X dan ke sumbu Y. Oke, vektor mana saja yang belum ada di sumbu X dan di sumbu Y? Ada vektor F1 dan vektor F3. Oke, vektor F1 kita uraikan ke sumbu X. Jadi ada F1X. Diuraikan ke sumbu Y, jadi ada F1Y. Vektor F3 juga diuraikan ke sumbu X, jadi F3X, dan diuraikan ke sumbu Y, jadi F3Y. Gitu. Kalau digambarkan ulang, jadi seperti ini. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Pertama ada vektor F1X, arahnya ke kanan. Ada vektor F1Y. Kemudian yang ke atas lagi juga ada vektor F2 dan ada vektor F3X. Yang ke arah kiri itu ada vektor F3X. Yang ini F3Y. Oke, sekarang semua vektor sudah ada di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, langkah selanjutnya kalian harus mencari vektor di sumbu X dan di sumbu Y-nya. Vektor uraiannya berarti vektor F1X-nya dan vektor F1Y-nya. Gimana caranya? Di sini sudah ada sudut yang membentuknya. Berarti kan di sini ada segitiga. Segitiga vektor F1. Kita perbesar di sini. Segitiga vektor F1 membentuk sudut 30 derajat. Di sisi miringnya ada F1. Di sisi ke atasnya ini, sisi depan, ini ada F1Y. Dan di sisi sampingnya yang di bawah ini ada F1X. Ingat, diingatkan lagi materinya mengenai trigonometri. Nilai sinus itu, sinus dari sudut 30-nya lah ya, itu adalah sisi depan per miring. Kalau cos itu samping per miring. Ini miringnya, ini depannya, ini sampingnya. Berarti kalau kita mau mencari F1X, F1X itu ada di sisi mana? Sisi samping. Yang ada sampingnya yang mana? Nilai cos. Berarti nilai F1X-nya itu adalah F1 cos dari sudutnya. Dan nilai F1Y-nya itu adalah F1 sinus 30. Kenapa? Karena yang ada D-nya, F1Y, yang ada D-nya itu adalah sinus. Berarti F1 sin 30. Oke, masing-masing dicari nilainya.
nilai F1X, F1Y, F3X, dan F3Y. Di sini sudah ada nilai F1X-nya. F1 10 dikali cos 30. Cos 30 itu berapa? Nah, kembali ingat lagi di tabel yang ini. Nilai cos 30 itu adalah 1/2 akar 3. Nah, 1/2 akar 3. Jadi tinggal 10 dibagi 2 itu 5. Jadi hasilnya adalah 5 akar 3. Nilai F1X-nya dan nilai F3X-nya. Kemudian nilai di sumbu Y-nya. F1 sinus 30. F1 dikali sinus 30 itu nilainya 1/2. Berarti dimasukkan 1/2-nya. 10 dibagi 2 itu 5 Newton. Begitu pula dengan F3-nya. 10 dikali 1/2 itu adalah 5 Newton. Selesaikah? Belum. Belum selesai. Kita belum menemukan hasil resultannya. Langkah selanjutnya itu kalian harus menjumlahkan setiap vektor yang ada di sumbu X dan yang ada di sumbu Y. Kita perhatikan dulu yang sumbu X. Di sumbu X, F1 arahnya ke kanan, F3 arahnya ke kiri. Kalau arahnya berlawanan seperti ini, berarti keduanya saling mengurangi atau ditandakan dengan negatif. Jadi resultan di sumbu X-nya, Ibu menulisnya seperti ini. Yang ada di sumbu X itu F1X, kita anggap ke kanan itu positif. F1X dikurangi dengan F3X. F1X-nya 5 akar 3, F3X-nya 5 akar 3. Maka resultan di sumbu X-nya adalah 0. Gitu. Sekarang lihat lagi. Yang di sumbu Y, semuanya arahnya ke atas. Berarti semuanya dijumlahkan. Ada 3 vektor, yaitu ada F1Y, ada F2, dan ada F3. Masing-masing nilainya 5 ketika dijumlahkan menjadi 15. Maka hasil resultannya itu adalah akar dari yang ini, yang ada di sumbu X dikuadratkan, dan yang ada di sumbu Y dikuadratkan. Hasil dari sumbu X tadi adalah 0, maka akar dari 0 dikuadratkan, ditambah dari sumbu Y itu 15, akar 15 dikuadratkan. Oke, berarti kan ini hasilnya akar dari 15 dikuadratkan. Tidak perlu kalian 15 dikuadratkan dulu, kemudian diakarkan. Kalau 15 kuadrat kemudian diakarkan, itu hasilnya pasti 15. Begitu. Lanjut lagi ke soal yang kedua. Masih mirip dengan soal yang pertama. Di soal yang kedua ada 3 vektor terletak pada satu titik tangkap seperti gambar. Masing-masing vektor bernilai 40 dan F2 F3-nya 30. Besar resultan ketiga vektor adalah, di sini F1-nya sudah pada sumbu X, berarti tidak perlu diuraikan. Yang perlu diuraikan ada 2, F2 dan F3. Nilai vektor F2 berarti diuraikan jadi ada F2X. Diuraikan ke sumbu Y jadi ada F2Y. Nilai vektor F3 diuraikan ke sumbu X jadi ada F3X. Dan nilai vektor F3 diuraikan ke sumbu Y jadi ada F3Y. Sekarang kita tinjau lagi. Buat segitiga vektor F2. Segitiga vektor F2. Membuat sudut 60 derajat. Di sisi miringnya ada F2. Di sisi depannya
Di sisi depannya ada yang horizontal F2X. Dan di sisi yang tegaknya, yang ini, atau sisi sampingnya, itu ada F2Y. Diingatkan kembali, sinus itu adalah D per Mi. Dan cos itu adalah 1/Mi. Di sini berbeda dengan soal nomor 1, nilai sin dan cosnya. Oke. Berarti yang X, F2X. F2 ini apa? Ada di mana F2X-nya? Di D. Yang ada D-nya itu cos atau sin? Sin. Berarti F2X nilainya F2 dikali dengan sinus sudutnya. Dan F2Y yang ini itu adalah samping. Kalau samping itu cos. Berarti F2 cos sudutnya. Oke, berbeda dengan nomor 1 yang tadi ya. F1X-nya itu cos, F1Y-nya itu sin. Di soal nomor 2, F2X itu sin, F2Y itu cos. Di sini kalian harus hati-hati. Memang nilai sin dan cosnya ini bisa berubah tergantung dari gambarnya. Kalau gitu gimana dengan F3? Boleh digambarkan lagi. Di F3, sudutnya 60 derajat. Yang horizontalnya ada F3X. Yang tegak lurus ke atas itu ada F3Y. Yang miringnya ada F3. Ini sisi miring. Ini sisi depan. Ini sisi samping. Gimana Bu cara menentukan depannya? Lihat aja, ini sudutnya 60. Depan dari sudutnya mana? Ini. Gitu. Berarti yang depan itu sin. Berarti F3X-nya juga sin. Dan F3Y-nya itu cos. Itu berarti sama ya dengan yang vektor F2. Oke, kemudian langkah selanjutnya setelah mengetahui bahwa sumbu X itu sin dan di sumbu Y-nya itu cos, kalian mencari F2X, F3X, F2Y, F3Y. Nah, di sini sudutnya sin 60, cos 60. Di tabel kemarin sudah ada. Sin 60 itu 1/2 akar 3. Cos 60 itu 1/2. Tinggal dimasukkan nilainya. Berarti 30 dibagi 2 itu 15. Jadi 15 akar 3. Yang ini, yang ini jadi 15 Newton. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan setiap vektor pada sumbu X dan di sumbu Y. Pada sumbu X kita lihat, berarti kan gini, kalau digambarkan ulang. Ada F1 arahnya ke kanan. Ada F2X arahnya ke kanan. Sedangkan F3X arahnya ke kiri. Jadi F1 dan F2X dijumlahkan dan dikurangi dengan F3X. Nilai F1-nya 40, ini tidak perlu dikali dengan sin ataupun cos. Kenapa? Karena dia sudah ada di sumbu X-nya. Gitu. 40 ditambah 15 akar 3 dikurangi 15 akar 3. Oke, ini 15 akar 3, ini 15 akar 3, berarti saling menghilangkan ya. Saling mengurangi. Hasilnya adalah 40
Newton. Kemudian yang arah ke atas ada 2. F2Y dan F3Y. Karena arahnya sama ke atas berarti dijumlahkan. Hasilnya 30 Newton. Maka nilai resultannya itu dikuadratkan dan diakarkan dari masing-masing sumbu. 40 hasil sumbu X dikuadratkan. 30 hasil sumbu Y dikuadratkan. Kuadrat dari 40 itu 1600, kuadrat dari 30 itu 900. Hasilnya dijumlahkan menjadi akar 2500 atau 50 Newton. Akar dari 2500 itu adalah 50 Newton. Gitu. Selanjutnya di soal nomor 8 masih mirip dengan soal nomor 6 dan nomor 7. Bisa kalian kerjakan? Bisa ya? Oke. Yang ini berarti Ibu skip. Oke. Ibu jelaskan di sini mengenai trigonometrinya saja. Oke. Di F1 ini D. Depannya adalah F1Y. Sedangkan sisi sampingnya adalah F1X. Berarti nilai F1Y-nya adalah F1 yang depan demi itu adalah sin. Berarti F1Y-nya F1 sin sudutnya. Dan F2-nya F1X-nya yang di sumbu X-nya adalah F1 cos dari sudutnya. Oke, bisa dikerjakan. Ini sudah ada. Masih mirip dengan soal nomor 6 dan 7. Selanjutnya ini penjumlahan vektor. Nah, ini materinya perkalian atau penjumlahan vektor yang ada IJK-nya. IJK ini melambangkan apa? IJK ini sebetulnya melambangkan bahwa kalau I berarti vektor ini ada di sumbu X, J itu ada di sumbu Y, dan K itu artinya ada di sumbu Z. Berarti dia 3 dimensi. Dan IJK ini disebut sebagai vektor satuan. Oke, bagaimana cara menjumlahkannya? Ketika ada vektor A dijumlahkan dengan vektor B, berarti A-nya ada di atas, B-nya ada di bawah. Tinggal kalian jumlahkan ke bawah seperti ini. 2 ditambah 3 jadi 5I. 3 dikurangi 2 jadi J. Dan minus 2 ditambah minus 4 jadi 6K. Jadi ketika kalian menjumlahkan itu harus sama. Yang I dijumlahkan lagi dengan yang I. Yang J dijumlahkan lagi dengan J. Dan K dijumlahkan lagi dengan K. Jadi tidak boleh kalau misalnya ada vektor satuannya seperti ini. 2I minus 2K. Dan 3I plus 2J. Berarti hasilnya itu I dan I saja yang dijumlahkan. 5I. Sisanya J dan K-nya ini tidak dijumlahkan, jadi tidak dijumlahkan ke bawah. Tapi ditulis lagi. Ditambah 2J dikurangi 2K. Gitu. Jadi tidak dijumlahkan antara I dan J. Kalau I dan J itu tidak bisa dijumlahkan. Yang bisa dijumlahkan itu hanya I dan I, J dan J, K dan K. Seperti itu. Kalau dikurangi bagaimana? Sama. A-nya di atas, B-nya di bawah. Kalau ini kan sifatnya A tambah B itu sama dengan B tambah A. Nah, kalau yang pengurangan kalian harus hati-hati.
Karena nilai A kurang B itu tidak sama dengan nilai B kurang A. Jadi kalau A kurang B, A-nya di atas, B-nya di bawah. 2 dikurangi 3, 2 dikurangi 3 itu minus 1. Jadi minus I ditulisnya. Satunya nggak perlu ditulis. 3 dikurangi minus 2. Minus kali minus jadi plus. Berarti 3 tambah 2, 5J. Kemudian yang K-nya minus 2 dikurangi minus 4. Minus kali minus jadi plus sama dengan minus 2 plus 4, 2. 2K. Gitu. Oke, yang bagian C-nya. Betul tadi karena sifatnya itu tidak sama dengan A min B dan B min A. Jadi kalau dibalik B dikurangi A, B-nya dulu yang ada di atas, kemudian A-nya yang ada di bawah. 3 dikurangi 2, minus 1, minus 2 dikurangi 3, minus 5, minus 4 dikurangi minus 2, jadi minus 2. Lihat perbedaannya. Angkanya betul memang sama antara A tambah B dengan A kurang B dan B min A. Tapi di sininya ada negatif di depannya. Gitu. Jadi beda di tandanya. Di sini negatif, di sini positif, di sini positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Gitu. Tapi tetap kalau kalau misalnya jawaban kalian yang ini adalah minus I plus 5J plus 2K, ini salah ya. Karena yang betul adalah ini. Yang ketiga ada perkalian. Ternyata vektor juga bisa dikali dan memang bisa dikali. Perkalian dot. Ini titik ini kita sebut dot. Perkalian dot itu hanya vektor itu kan kalau yang ada IJK-nya berarti dia punya arah. Ada IJK berarti dia punya arah dan besarnya atau dan nilainya. Nah, ketika vektor dengan vektor dikalikan secara dot, ini arahnya menjadi tidak ada. Yang bersisa itu hanya nilainya saja. Cara mengalikannya, A dot B itu ke bawah. Sama seperti menjumlahkan tadi. Jadi, I harus dikali dengan I lagi. 2I dikali 3I jadi 6. 3J dikali 2J, minus 2J berarti minus 6. Minus 2K dikali dengan minus 4. Minus kali minus plus, jadi 8. Dan kalian harus menjumlahkan hasilnya. Di sini IJK-nya sudah hilang, sudah tidak ada lagi IJK. Karena perkalian dot itu menghasilkan skalar. Gitu. Jadi vektor sudah bukan vektor lagi, tapi hasilnya skalar, di mana skalar itu hanya memiliki nilainya saja. 6 dikurangi 6 itu 0, ditambah 8 menjadi 8 satuan. Gitu. Gimana kalau B dot A? B 3I minus 2J minus 4K. A 2I plus 3J min 2K. Dot, perkalian dot di sini. 3 kali 2, 6. Minus 2 kali 3, 6. Minus kali minus, plus. 4 kali 2, 8. Hasilnya sama, 8 satuan. Oke, berarti ini sama seperti penjumlahan. Jadi, A dot B itu sama dengan B dot A.
Oke, selanjutnya ada perkalian. Perkalian antara A cross B dan B cross A. Ini sama seperti pengurangan. Nilai A cross B itu tidak sama dengan nilai B cross A. Jadi kalian harus hati-hati. Di sini Ibu menggunakannya pakai matriks ya. Jadi ada serong kanan dan serong kiri. Vektor A, kita tuliskan di atasnya ada KIJKI. KIJKI. Vektor A kita tuliskan dari yang K-nya dulu. K dari vektor A itu 2 minus 2, I-nya 2, J-nya 3, K-nya minus 2 lagi, I-nya 2. Begitu pula dengan vektor B-nya ditulis seperti itu. Terus yang langkah selanjutnya itu kita membuat serong kanan. Serong kanan, K-nya serong kanan ke sini yang panah biru. Berarti 2 dikali minus 2. Ini 2 dikali minus 2. I-nya 3 dikali minus 4. J-nya minus 2 dikali 3. Nah, untuk perkalian cross, ini hasilnya berupa vektor. Jadi dia masih memiliki I, J, K yang bisa dikalikan. Jadi gini, kalau dot itu hanya bisa dikalikan antara I dot I. Ini pasti ada nilainya. Kalau I dot J nilainya 0. I dot K nilainya 0. Begitupun selanjutnya. Gitu. Jadi hanya bisa dikalikan dengan yang sama kalau dot. Kalau cross itu sebaliknya. Hanya bisa dikalikan dengan yang berbeda. I cross J hasilnya adalah K. J cross K hasilnya adalah I. Tuh. K cross I hasilnya adalah J. Makanya di sini dibuatkan miring. K itu adalah, seperti ini. K itu adalah perkalian antara I dan J. K itu hasil K-nya itu adalah perkalian dari yang I dikalikan dengan yang J. 2 dikalikan minus 2 itu hasilnya adalah K. Tuh. Tinggal dikalikan. 3 kali min 4 minus 12I. Minus 2 kali 3 minus 6J. 2 dikali minus 2K jadi minus 4K. Selesai? Belum. Udah serong kanan, selanjutnya kita harus serong kiri. Nah, di serong kiri sama. Ada I, J, K. I-nya berarti minus 2 dikali minus 2. Nih. J-nya ke sini. Berarti 2 dikali minus 4. Dan nilai K-nya 3 dikali 3. Berarti minus 2, minus kali minus plus 2 kali 2, 4. Minus kali plus min, 2 kali 4, 8. 3 kali 3, 9. Ini hasil ke serong kanan, si serong kanan, dan hasil serong kiri. Nah, setelah hasil ada serong kanan dan serong kiri, keduanya harus dikurangi. Jadi hasil serong kanan dikurangi dari hasil serong kiri. Jadi K min K. Oke, serong kanan dikurangi serong kiri. Sama. Arah pengurangannya ke bawah. Seperti pengurangan yang sebelumnya. Minus 12. Biasanya kebanyakan salah di sini nih.
Minus 12 dikurangi 4. Minus, minus, berarti hasilnya minus. 12, 4, berarti hasilnya 16. Minus 16i. Kalian harus hati-hati. Minus 6 ditambah minus 8. Minus, minus. 6, 8. Berarti, ininya minus. Minus kali minus jadi plus. Minus 6 ditambah 8 itu 2. Minus 4 dikurangi plus 9. Minus, minus. Jadi 4, 9. Hasilnya minus 13. 16. Minus 16i plus 2j minus 13k. Karena tadi nilai A cross B tidak sama dengan B cross A, maka bagian F juga harus kalian hitung. B cross A. Bedanya yang tadi, kalau B cross A, B dulu yang ada di atas, baru A-nya yang ada di bawah. Gitu. Cara pengerjaannya sama. Serong kanan dulu. Ini hasil dari serong kanannya. Dan ini hasil dari serong kirinya. Cara mengeceknya mirip dengan cara mengecek pengurangan tadi. Angkanya pasti sama. Yang berbeda plus dan minusnya. Jadi kalau tadi A cross B minus 16i plus 2j minus 13k, di sini kita sudah bisa memprediksi B cross A berapa berarti. Kalau di sini minus, berarti di B cross A-nya itu adalah plus 16i minus 2j plus 13k. Betulkah? Kita cek ke bawah. Plus 16i minus 2j plus 13k. Kalau sudah seperti ini, artinya jawaban kalian benar. Selanjutnya di nomor 10, ada langkah 1. Ada 2 vektor A dan B membentuk sudut tertentu. Besar nilai sudutnya berapa? Langkah 1, kalian harus mengkalikan vektor A dan vektor B secara dot. Dot berarti dikalikan ke bawah. Nilai IJK-nya hilang. 5 kali 6, 30, 8 kali 12, 96, dan seterusnya hingga ada 256 satuan. Langkah kedua, kalian harus mencari besar masing-masing vektor. Besar masing-masing vektor itu sama aja dengan ini vektor A. Itu diakarkan semuanya, jadi 6. Ini kan I, yang ada I-nya 6 dikuadratkan, ditambah J-nya juga 8 dikuadratkan, ditambah K-nya 10 dikuadratkan. Hasilnya adalah akar dari 200. Vektor B-nya juga melalui proses yang sama, hasilnya akar 338. Oke, langkah ketiga, masukkan ke persamaan atau ke rumusnya. Rumus dari mencari sudut itu adalah cos A dot B per vektor A dikalikan dengan vektor B. Gitu. Jadi nilai 256 dikali per akar dari 200 dikalikan dengan akar dari 338. Bisa dihitung, ini cos nilai 256 per 260 atau 0,98. Ibu bagaimana mencarinya? Bisa menggunakan kalkulator. Kalau di sini tidak seperti yang ada di tabel ini tadi, kan di sini hanya ada setengah, 3/5, 4/5, 3/4, setengah akar 2. Kalau nilainya 0,98 seperti ini, kalian bisa menggunakan kalkulator. Tuh, diketahui bahwa nilainya 10,06.
Langkah yang sama juga digunakan untuk soal nomor 11 karena mencari sudut dari dua buah vektor. Gitu. Selanjutnya di nomor 12 itu sama ya, seperti nomor 9 yang tadi. Ada A, vektor A tambah B, A min B, B min A dot B, A cross B, dan B cross A. Berarti langkah yang digunakan juga sama. Oke, begitu itu pembahasan dari tugas kelima kalian di minggu kemarin. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan WhatsApp langsung ke Ibu dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri, kemudian tujuannya apa yang mau ditanyakannya. Nomor Ibu sudah ada di kalian, silahkan boleh di WhatsApp gitu ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.